Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Pada video kali ini kita akan membahas peristiwa yang maha dahsyat, di mana seluruh kehidupan di muka bumi dan alam semesta akan hancur, dan kejadian itu kita kenal dengan kiamat kubra, sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran dan yang tercatat dalam hadis-hadis. Akan tiba di mana seluruh alam semesta akan hancur, setiap makhluk hidup akan musnah, dan hanya tersisa satu suara yang bergema di keheningan. Akan datang sebuah kejadian ketika seluruh alam semesta hancur, sebuah kehancuran yang begitu dahsyat sehingga langit yang indah dan bintang-bintang yang bersinar lenyap dalam sekejap. Dalam keadaan ini, Allah menggulung langit seperti gulungan kertas, dan bumi yang kita pijak berubah menjadi serpihan-serpihan yang tak berarti. Semua yang pernah kita kenal dan kita ketahui akan lenyap dalam kekosongan. Pada saat itu, Allah akan memusnahkan semua makhluk, termasuk malaikat, jin, dan manusia. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Anbiya ayat 104 yang artinya, "Ingatlah, hari ketika kami menggulung langit seperti, halnya, gulungan lembaran-lembaran catatan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya." Ketika tiupan sangkakala pertama terdengar, seluruh alam semesta akan hancur. Inilah yang disebut sebagai kiamat kubra. Antara tiupan sangkakala pertama dan kedua adalah 40, yang tidak dijelaskan apakah itu 40 tahun, 40 bulan, atau 40 hari. Sebagaimana yang tercatat dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, antara dua tiupan itu 40. Mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, 40 hari. Beliau menjawab, "Aku tidak tahu." Mereka berkata, 40 bulan. Beliau menjawab, "Aku tidak tahu." Mereka berkata, 40 tahun. Beliau menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian Allah menurunkan hujan dan tumbuhlah jasad-jasad manusia seperti tumbuhnya sayuran. Tiupan kedua pun ditiupkan, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, para malaikat yang selama ini menjaga dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Jibril yang menyampaikan wahyu, Mikail yang mengatur rezeki, dan Israfil yang meniup sangkakala, semuanya mengalami kematian. Pada saat ini, tidak ada makhluk hidup yang tersisa, dan kesunyian menyelimuti seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kebesarannya, bertanya, siapakah yang memiliki alam semesta ini? Namun, tidak ada yang dapat menjawab. Hanya Allah, Zat yang Maha Satu dan Maha Perkasa, yang bisa menjawab pertanyaan ini. Sebagaimana yang tercatat dalam sebuah hadis, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat, Allah menggulung langit, kemudian menggenggam bumi dengan tangan kanannya, lalu berkata, 'Akulah Raja, di manakah Raja-Raja bumi?'" Hadis riwayat Bukhari. Lalu, setelah kehancuran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghamparkan bumi, yang sebelumnya penuh dengan bukit, gunung, dan lembah menjadi datar seperti meja. Bayangkan, semua keindahan yang pernah kita lihat akan menghilang, menggantikan semua yang dikenal dengan sebuah permukaan yang rata. Segala sesuatu yang pernah kita kenal dan kita lihat akan lenyap, meninggalkan hanya dataran kosong. Semua bangunan, hutan, dan gunung akan hilang. Bumi ini akan menjadi datar, tanpa ada yang menonjol atau rendah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 47, yang berbunyi, "Ingatlah, pada hari, ketika kami perjalankan gunung-gunung, untuk dihancurkan, dan engkau melihat bumi itu rata. Kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Setelah itu, dari tulang ekor manusia yang tidak hancur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan kembali manusia." Bayangkan bagaimana tubuh-tubuh yang telah lama mati dan musnah, mulai bangkit kembali dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Mereka semua akan berkumpul di padang mahsyar, tempat di mana ruh-ruh dipertemukan dengan jasad mereka untuk pertama kalinya sejak kematian.
Sebagaimana yang tercatat dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada bagian tubuh manusia yang tidak hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang itulah dia diciptakan dan dari tulang itulah dia dibangkitkan kembali pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Pada hari itu, manusia akan berlarian seperti laron yang panik, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Lalu, orang-orang kafir akan merasa ketakutan dan berkata, "Celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami?" Mereka akan meninggalkan saudara-saudara, orang tua, pasangan, dan anak-anak mereka. Semua orang akan sibuk dengan urusan pribadi mereka sendiri, dan tidak ada satupun yang peduli dengan orang lain. Namun, di tengah kepanikan ini, orang-orang beriman akan tetap bersama keluarga mereka, saling mendukung dan membantu satu sama lain. Seperti firman Allah pada surah Abasa ayat 34-37, yang berbunyi, "Pada hari itu, orang-orang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang di antara mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup bagi dirinya sendiri." Dan kisah ini juga tercatat dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, dan belum dihitan." Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah pria dan wanita akan saling melihat?" Beliau menjawab, "Keadaan pada hari itu sangat dahsyat sehingga mereka tidak akan memikirkan hal itu." Hadis riwayat Bukhari. Ketika semua manusia telah berkumpul di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Dalam sekejap, manusia akan dibangkitkan dari tulang ekor mereka, dan mereka akan berdiri di padang mahsyar menunggu dengan penuh kesabaran untuk penghakiman Allah. Semua mata akan tertuju pada Allah, yang akan menentukan nasib mereka berdasarkan amal perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiuplah sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit berdiri menunggu keputusan masing-masing. Pada saat penghakiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyai setiap manusia tentang amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mulut mereka akan terkunci, sementara tangan, kaki, dan bahkan kulit mereka akan berbicara dan menjadi saksi atas perbuatan mereka. Bumi, laut, dan langit juga akan menjadi saksi atas segala perbuatan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, "Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka usahakan." Dan kisah itu juga tercatat dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat, mulut manusia akan dikunci, dan yang akan berbicara adalah tangan mereka dan kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan." Hadis riwayat Muslim. Kemudian, setiap manusia akan menerima kitab catatan amal mereka. Mereka yang berbuat baik akan diberikan kitab catatan mereka dengan tangan kanan, sementara yang berbuat jahat akan diberikan dengan tangan kiri. Ini adalah saat yang menentukan nasib mereka, apakah mereka akan menuju surga atau neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 19-21, yang berbunyi, "Maka orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya, dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali ke keluarganya dengan gembira." Dan kisah itu juga tercatat dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat, manusia akan diberikan kitab catatan mereka. Mereka yang menerima dengan tangan kanan akan berkata, 'Mari baca kitabku.' Sedangkan yang menerima dengan tangan kiri akan berkata, 'Wahai celakalah aku, alangkah baiknya jika aku tidak diberikan kitab ini.'" Hadis riwayat Bukhari. Lalu, orang-orang yang beriman akan menikmati minuman dari telaga Rasulullah, sebuah telaga yang lebih putih dari susu, lebih harum dari kasturi, dan lebih manis dari madu. Setiap tegukan dari telaga ini akan menghapus dahaga mereka selamanya,
memberikan kesegaran yang tak tertandingi. Sebagaimana tercatat dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telagaku lebih panjang dari jarak antara Ailah dan Adan. Airnya lebih putih dari salju, aromanya lebih harum dari minyak wangi, dan gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit. Barang siapa minum darinya, maka ia tidak akan haus selamanya." Hadis riwayat Bukhari. Di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membentangkan jembatan Sirotol Mustaqim di atas neraka Jahanam. Jembatan ini lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa melintasi jembatan ini dengan selamat. Rasulullah akan berdiri di ujung jembatan, berdoa agar umatnya diselamatkan dari bahaya. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan membentangkan jembatan di atas Jahanam yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hanya orang-orang yang beriman yang akan bisa melintasinya. Hadis riwayat Bukhari. Berbahagialah bagi mereka yang beriman karena mereka akan masuk surga. Di surga, mereka akan diberikan segala kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Mereka akan menjadi muda kembali, sehat, dan penuh dengan kebahagiaan. Mereka akan bertemu dengan keluarga dan teman-teman mereka, dan tidak akan ada lagi rasa sakit atau penderitaan. Sebaliknya, celakalah bagi mereka yang tidak beriman, karena mereka akan masuk neraka. Di neraka, siksaan akan terus-menerus menghantui mereka bagi mereka yang tidak beriman, dengan api yang berkobar yang membakar kulit mereka dan kesedihan yang tiada akhir. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Hadis riwayat Bukhari. Wahai saudara-saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersembahkannya untuk hari esok, apakah kita akan menikmati surga yang penuh kenikmatan atau menghadapi neraka yang mengerikan. Pilihan ada di tangan kita, berdasarkan amal dan keimanan kita. Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, sedangkan kehilafan dan kekurangan adalah bagian dari sifat manusia. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya dan setiap langkah kita senantiasa diberkahi dengan rahmat dan petunjuknya.